Nikmat apa saja itu faminallah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminun ala ihbari bidukul waqti. Muadzin itu diberi kepercayaan dalam agama untuk memberi kabar bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Maka muadzin yang berhak kapan dia harus adzan, kapan dia belum adzan. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu mengenai waktu sholat. Sekaligus ini syarat bagi muadzin, jangan asal adzan, tetapi pastikan dulu bahwasanya waktu sholat sudah benar-benar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Ustaz Asma, Al-Karam Ketua RW kita Bapak Mubir, Al-Karam Ustaz Hasbullah. Wabil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Karam Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, dan akan guru kita beserta para orang tua yang hadir. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, tambah usia semoga bertambah jauh daripada dosa dan maksiat. Semoga dengan barokah hadir di majlis ini segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar kita dari masjid ini melainkan semua hajat-hajat kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sakit di antara kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari diri, dengki, hasud, sombong, dendam, dan lain sebagainya, agar kita semua selamat saat nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang membanggakan kita semua, membahagiakan kita semua, jadi ahlul ilm, ahlul dzikir, ahlul sujud, ahlul ibadah. Dan semoga majlis kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai tahlil kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta Ibnu Katsir Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Al-Muslim Syekh Al-Jalani, Amr bin Muhin Al-Habib bin Abi Syekh Al-Muslim bin Awliya wa Aqtab Al-Amjad wa Al-Awtad Syarif al-Syarif, demi abaina wa atina jaddatina Ustaz al-Masjid al-Masjid al-Marhum Ibnu Wa bin Salih al-Hadid bin Khalid. Sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dapat berkumpul
di majelis rutin kita setiap malam hari. Semoga kita semua mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, apabila kita lihat di berbagai tempat, dari mulai pinggir-pinggir jalan bahkan hingga gang-gang kecil, berdiri berkibar bendera merah putih. Ingat bahwasannya nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini disadari oleh para pendiri bangsa ini sehingga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah dan yang Maha Kuasa. Karena tanpa rahmat Allah, tanpa maunah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita semua dapat merasakan nikmat kemerdekaan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan biaunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan ketaatan, dengan berzikir, dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama Bapak RW kita mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus itu merupakan nadar beliau. Kenapa beliau mengadakan nadar dengan Maulid Nabi? Karena beliau sadar itu semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Semua nikmat yang ada pada kalian, nikmat apa saja itu, fa min Allah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil jerih payah kita, bukan semata-mata hasil kekuatan kita, bukan semata-mata hasil kepandaian dan kepintaran kita, tapi itu semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyadari bahwa semua nikmat dari Allah, maka kita akan terjaga dari dua penyakit. Yang pertama, terjaga dari penyakit sombong. Kenapa seseorang bisa sombong? Kenapa seseorang bisa angkuh ketika mendapatkan nikmat? Karena dia lupa kalau nikmat tersebut adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang kedua, dengan kita menyadari semua nikmat datangnya dari Allah, maka kita akan terjaga dari sifat hasud, iri dan dengki. Kenapa orang bisa hasud? Kenapa orang bisa dengki dengan nikmat yang dimiliki oleh orang? Karena dia lupa bahwa nikmat yang dimiliki oleh orang bukan semata-mata hasil dari payahnya, tapi itu semua sudah muradullah, sudah ketentuan Allah, sudah iradatullah, sudah kehendak Allah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menyadari semua nikmat datangnya dari Allah, maka kita akan terjaga dari sifat sombong, sekaligus kita akan terjaga dari penyakit iri dan dengki. Amin. Allahumma. Dan sebaliknya, mengisi nikmat kemerdekaan dengan maksiat dan perbuatan dosa, itu hanya akan memancing murka dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, berkat nikmat kemerdekaan kita bisa ngaji dengan tenang. Coba kalau masih dijajah, bisa nggak kita ngaji begini? Nggak bisa. Berkat nikmat kemerdekaan kita bisa berkumpul di masjid. Berkat nikmat kemerdekaan bisa kita kumpul silaturahmi. Berkat nikmat kemerdekaan kita bisa saling berkunjung, kita bisa beraktivitas memberi nafkah seperti biasa. Berbeda dengan saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya, mereka tidak bisa bebas ibadah, mereka tidak bisa bebas mengaji seperti kita, mereka tidak bisa bebas aktivitas. Kenapa? Karena negeri mereka masih dijajah. Bahkan apabila ada salah satu anggota keluarga yang keluar rumah, entah bapaknya, entah ibunya, mereka nggak tahu itu pertemuan terakhir apa masih ketemu lagi. Dan kita alhamdulillah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Kenapa kok cinta tanah air termasuk bagian daripada iman? Ya, dikarenakan hanya dengan kondisi negara yang aman dan stabil kita bisa bebas ibadah,
bisa berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Coba kalau negara dijajah, bisa nggak bebas ibadah? Nggak bisa bebas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini agar apa? Agar negeri kita tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan nikmat kemerdekaan ini mari kita perkuat persatuan dan kesatuan kita. Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila aswabiyah." Bukan golongan kami orang yang mengajak fanatik golongan, fanatik kesukuan, fanatik kelompok, fanatik madhab, fanatik partai. Jadi jangan mau kita dipecah-pecah lagi. Apapun golongannya, apapun sukunya, apapun madhabnya, apapun alirannya, selama dia Islam, dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama adatul asri. Innama ini adat, ia kata untuk membatasi. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang yang punya iman lah yang mau bersaudara. Kalau orang mau bersaudara berarti dia pasti punya iman. Tapi kalau mau bersaudara hanya dikarenakan dia bukan kelompok saya, dia bukan pendukung saya, dia tidak sealiran dengan saya, berarti diragukan keimanan. Jadi kira-kira siap apa tidak bersatu? Jadi kita harus kompak. Ya. Jangan hanya dikarenakan satu atau dua kesalahan sehingga kita semua jadi bermusuhan. Tetapi kalau ada kesalahan, ya maafkan agar kita bisa terus-menerus bersaudara. Karena sebanyak apapun kita, sekuat apapun kita, tapi kalau kita berpecah belah, maka kita akan menjadi lemah. Kalau kita sudah lemah, maka musuh akan mudah untuk menghabisi kita. Namun meskipun kelompok kita kecil, meskipun kita lemah, akan tapi kalau kita bersatu, maka kita akan menjadi kuat. Kalau kita sudah kuat, maka musuh tidak akan berani untuk menyerang. Dan yang lebih penting lagi, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Yadullahi ma'al jamaah." Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan bersama jamaah. Apabila kita bersatu, kita kompak, maka akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat pertolongan dari Allah, seberat apapun musuh, maka akan menjadi ringan. Kemudian yang perlu dicatat, ketahuilah bahwasanya para ulama memiliki andil besar dalam nikmat kemerdekaan ini. Karena sebelum adanya Indonesia, sebelum adanya NKRI, sebelum adanya Pancasila dikenal orang, ketahuilah para ulama, para habaib itu sudah datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Jadi jauh sebelum datangnya penjajah, sebelum datangnya Portugis, sebelum datangnya Jepang, sebelum datangnya Inggris, ya, itu para ulama kita sudah menyebar di bumi Nusantara ini, mendakwahkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, sehingga muncullah kerajaan-kerajaan Islam, muncul kerajaan Demak, muncul kerajaan Cirebon, muncul kerajaan Banten, muncul kerajaan Mataram. Itu semua jasa siapa? Jasa para habaib, jasa para kiai, jasa para ulama-ulama. Bahkan jika Portugis datang menjajah negeri kita sehingga runtuhlah kerajaan-kerajaan Islam, ketahuilah para ulama yang masih terus-menerus berjuang demi merebut kemerdekaan negeri kita. Itu para ulama, mereka di siang hari mereka mencerdaskan anak bangsa, mengajarkan agama Islam, memantapkan akidah iman. Kemudian di malam harinya itu santri-santri rakyat diajak untuk berjihad, diberi semangat untuk membela negara. Mereka serang pos-pos keamanan penjajah sehingga kita semua mendapat nikmat kemerdekaan. Bahkan ketika Inggris kembali datang ke negeri kita, siapa yang menggerakkan umat? Ketahuilah, tidak ada yang mampu di negeri ini menggerakkan umat, menenangkan umat kecuali ulama. Jadi tidak ada yang mampu menggerakkan umat kecuali ulama. Ya. Dan memang pernah
ada ucapan yang tidak baik. Ada yang berkata umat Islam di Indonesia gak mungkin bisa bersatu. Kenapa umat Muslim di Indonesia gak bisa bersatu? Ya, karena kan terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak madhabnya, terlalu banyak majelis taklimnya, terlalu banyak pesantrennya. Itu beda-beda aliran, beda-beda guru, mustahil bisa bersatu umat Islam. Akan tapi nyatanya ya berkat 212 kita semua bisa bersatu. Ya, yang NU-nya, yang di luar NU-nya semua bisa bersatu. Yang maulid, yang anti maulid juga bisa bersatu demi Al-Qur'an. Jadi apa? Ini semua memberi syarat kepada kita bahwasanya ya tidak ada yang mampu di negeri ini menggerakkan umat kecuali para ulama. Ya, dikarenakan perintah habaib, kemudian perintah kiai-kiai ya, dari penjuru kota, penjuru desa datang untuk membela Al-Qur'an. Demikian pula ketika Inggris kembali menjajah negeri kita, tidak ada yang bisa menggerakkan umat kecuali ulama. Karena itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat risalah jihad sehingga semua santri, semua rakyat dari berbagai daerah datang kemudian berjihad mengusir penjara. Sallu ala Muhammad. Jadi kira-kira jasa ulama besar atau tidak? Besar. Bahkan itu kata NKRI itu berkat jasanya ulama. Ya, itu berkat jasanya ulama. Ya, itu dari Muhammad Nasir dan itu pun dorongan dari para ulama. Jadi kata NKRI itu usul dari para ulama. Dan sangat aneh ketika sudah merdeka, benar ulama dikaji, ulama dimaki, dibilang ulama anti NKRI. Kata NKRI itu dari siapa? Ya, kemudian setelah negeri merdeka, ulama dibilang apa? Dibilang teroris. Ulama dibilang tidak cinta negeri. Kecuali ketahuilah apabila nanti berkecamuk perang, ketahuilah itu bukan orang yang berdasi yang akan mengangkat senjata. Akan tapi adalah para ulama dengan umat Islam yang akan memperjuangkan negeri. Jadi, marilah kita hargai para ulama, jangan sampai kita kurang ajar sama ulama. Baik, mungkin itu. Mari kita lanjutkan kajian hadis kita sampai kita pada hadis yang ke-159. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu amlaku bil adzan. Muadzin ialah yang diserahkan untuk adzan. Wal imamu amlaku bil iqamah. Sedangkan imam adalah yang lebih berhak untuk menentukan waktu qomat. Rawahu Ibnu Adi. Al-makna ijmali, makna secara global, min mazaya dinil Islam an yuwaddi al-khasa'is ila dawiha yakuna ila dawkiha wa tawjihiha. Dari keistimewaan agama Islam itu berbagai tugas diserahkan kepada ahlinya. Kenapa kok masing-masing tugas diserahkan kepada ahlinya? Agar semua ibadah bisa terlaksana dengan baik, dengan tepat, dan juga dengan benar. Fal-mu'adzinu aminun ala ihbari bidukul waqti. Mu'adzin itu diberi kepercayaan dalam agama untuk memberi kabar bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Maka mu'adzin yang berhak kapan dia harus ada, kapan dia belum ada. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu mengenai waktu sholat. Sekaligus ini syarat bagi muadzin, jangan asal adzan, tapi pastikan dulu bahwasanya waktu sholat sudah benar-benar masuk. Wal iqamah muttasilatun bi sholati wal jamaah. Sedangkan qomat itu memiliki hubungan dengan sholat dan jamaah. Maka itu datang akidu illa bi imam. Tidak berhak siapapun meniru qomat kecuali imam. Jika kana imamu amlaku bil iqamah fala yuqimu mungkin illa bi isyaratihi. Maka itu ya imam yang lebih berhak untuk menentukan waktu qomat, dan jangan qomat melainkan dengan izin imam. Ya, jadi jangan main qomat aja. Habis qomat ternyata imamnya nggak ada.
Ya, karena kan imamnya nggak ada, akhirnya main dorongan ente aja. Nah, kan jadi kan. Ya. Jadi fiqhul hadis belajar dari hadis ini adalah yang pertama al-mu'adzinu aminun al-waqti. Jadi mu'adzin itu adalah orang yang dipercaya untuk memberi kabar bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Dia lebih berhak mu'adzin kapan menentukan waktu adzan. Yang kedua, la tuqamu sholat illa bi isyaratil imam aw bi udhurihi. Ya. Jangan qomat melainkan dengan isyarat imam atau dengan hadirnya imam atau dengan izin daripada imam. Misalnya imamnya berhalangan, kemudian apa? Sudah, ya imam menentukan siapa gantinya waktunya, maka dia yang berhak untuk menentukan waktu qomat. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas ya. Jadi masing-masing itu punya tugas. Ya, jangan semua mengatur. Kalau semua mengatur jadi kacau. Hadis yang ke-160. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak suatu doa yang dikumandangkan antara adzan dan qomat. Rawahu Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-ma'na al-ijmali ad-du'a mawaqinun yustajabu fiha. Di doa itu ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya, yang mana apabila kita berdoa di waktu itu lebih dikabul dan lebih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu biasa. Maka dari itu hatta syari'u ala muraqabatiha wal itina'u biha raja'al qabul. Maka dari itu syariat mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan waktu-waktu ijabah. Jadi ada waktu-waktu ijabah yang dikabarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita perhatikan di waktu-waktu tersebut. Pemindahkan waktu di antara waktu ijabah adalah al-waqtul ladzi bainal adzan wal iqamah. Itu waktu antara adzan dan qomat. Jadi waktu antara adzan dan waktu qomat itu waktu mubarak, waktu yang sangat barokah. Jadi habis adzan ya jangan cepat-cepat qomat. Nanti sholat sunnah terlebih dahulu. Kemudian apa? Kalau masih ada waktu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita banyak apa tidak? Nah, minta kepada Allah. Ya, di saat-saat ijabah. Tuftahu fi abwabus sama, yang mana ketika waktu antara adzan dan qomat itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastajabu fi du'a, yang mana doa-doa akan dijawab oleh Allah. Wajalla al-ibad, dan di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memang menunggu hamba-hambanya, siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang punya hajat, semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hajat-hajat kita semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada muqayyadun, tetapi doa yang diijabah ini terikat dengan apa? Idza lam yada' ad-da'i bi ithmin aw qati'atir rahim. Ya, dalam yada' ad-da'u bi ithmin aw qati'atir rahim. Apabila orang yang berdoa enggak minta perbuatan dosa. Selama yang diminta itu enggak berisi perbuatan maksiat dan dosa, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doanya enggak berisi memutuskan tali silaturahim. Kalau doanya berisi dosa dan memutuskan tali silaturahim, maka doanya tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang habis adzan membaca raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan, maka man qala dzalik ghufira lahu dzanbuh, maka diampuni segala dosa-dosa. Ya, raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Artinya apa? Semua yang ditakdirkan Allah untuk kita
itu semua kita terima, kita ridho terhadap semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Abil Islam dina, kita ridho Islam sebagai agama kita. Jadi semua yang diatur dalam Islam dari mulai perintah dan larangan, maka kita harus menerima dan ridho. Nabi Muhammadir Rasulullah, dan kita ridho bahwasanya Nabi besar Muhammad sebagai Rasul kita, sebagai panutan kita, sebagai qudwah imam kita. Ya, barang siapa yang membaca ini habis sholat, habis adzan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, dan jangan lupa membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah adzan. Jadi sebelum doa jangan lupa baca sholawat. Ya, agar apa? Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikul hadis. Fikih dari hadis ini adalah yang pertama, afdhaliyatul waqti bainal adzan wal iqamah. Ini keutamaan waktu antara adzan dan iqamah. Di waktu antara adzan dan iqamah, ya, gunakan untuk memperbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hathu ala du'ai bainal adzan wal iqamah. Anjuran untuk berdoa. Ya, jangan sampai habis adzan enggak doa. Harus kita berdoa. Kenapa? Karena itu waktu mustajab dan waktu makbulnya doa. Hadis yang 161. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nidah, barang siapa yang berdoa setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi warata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Yang doa habis adzan, maka dia berhak untuk mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana syafaat itu bisa jadi pengampunan dosa. Seharusnya ini orang masuk ke dalam neraka, tapi berkat syafaat Nabi besar Muhammad, dosa-dosanya diampuni, langsung masuk ke dalam surga. Cuman doanya jangan malam-malam kali itu ya. Cuman doanya jangan malam-malam gitu. Apa? Yang perang begitu. Oh. Ada kan berpanggil orang. Tapi kalau berdoa kan itu cuma malam-malam. Berdoa. Ya. Jadi itu cuma cara, ya, cuma cara kita lihat tradisi di daerah tersebut. Kalau tradisinya itu bacanya pelan, ya kita itu pelan. Kalau tradisinya biasa, ya baca bersama-sama, ya itu baca bersama-sama. Jadi ikut tradisi yang ada di situ saja. Ya. Kemudian, ya, dan syafaat bisa juga yang seharusnya dia masuk surga yang bawah, akan tapi berkat syafaat Nabi besar Muhammad SAW, dia mendapat surga yang tertinggi, Ya, jadi intinya bagi kita adalah ya, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Allahumma ya Allah, rabb hadhihi da'watit tammah. Ya, Rabb itu adalah zat yang maha mengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur, zat yang memberikan nikmat, zat yang maha memberikan penyakit. Ya, Rabb hadhihi da'watit tammah. Ya Allah, Tuhan, dengan doa yang sempurna ini. Kenapa kok disebut doa yang sempurna habis ada? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Kenapa disebut doa yang sempurna? Ya, dikarenakan dalam doa itu berisi pujian kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana pujian kepada Allah dan Rasulnya dikekal sampai hari kiamat. Dikarenakan mengandung pujian kepada Allah dan Rasulnya, maka ya harus setan indah simatiha. Itu setan lari ketika mendengar doa seperti ini. Ya, jadi setan itu lari ketika mendengar doa ini. Kenapa? Karena doa ini mengandung pujian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wassalatil qa'imah. Ya Allah, Tuhan, demi doa yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan terus menerus tegak. Yang mana salat ini tidak ada yang bisa merubah agama apapun, tidak ada yang bisa merubah, menghapus ini salat.
Dan sholat ini tidak terhapus juga dengan syariat yang datang setelahnya. Jadi sholat ini udah syariat dari dulu, ya. Sholat ini syariat dari dulu, ya. Dan sholat ini akan terus tegak selama adanya langit dan bumi. Kalau udah gak ada yang sholat, maka akan terjadi jihad. Semoga kita semua, keluarga kita termasuk orang-orang yang ahli sholat. Ati Muhammad dari wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikan Nabi besar Muhammad al-wasilah a'la manzilatun fil jannah, kedudukan yang sangat tinggi di surga, dan derajat al-fadilah, dan derajat di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian kenapa kok kita semua berdoa Ati Muhammad wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmuda alladzi wadata? Kenapa kita mendoakan Nabi besar Muhammad? Ya Allah, berikan Nabi besar Muhammad derajat yang tinggi, berikan Nabi besar Muhammad maqam yang sangat luar biasa. Kemudian juga bangkitkan Nabi besar Muhammad di maqam yang sangat terpuji, ya, yang mana semua makhluk dari makhluk pertama hingga makhluk terakhir nanti akan memuji maqamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, dikarenakan hak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat itu sangat besar. Ya, tanpa Nabi besar Muhammad kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Nabi besar Muhammad kita tidak akan mengenal Islam. Maka dari itu wajib bagi kita untuk berdoa agar Nabi besar Muhammad maqamnya ditambah ketinggiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bertambah kamalan ala kamal, sempurna di atas kesempurnaan. Tapi jangan sampai kita terlintas di hati kita berjasa dengan Nabi besar enggak. Ya, Nabi Muhammad itu enggak butuh doa kita. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad itu makomnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memuji Nabi, malaikat-malaikat sudah memuji Nabi. Dan Nabi tak cukup terhadap pujian kita, tapi pujian kita ini akan kembali kepada kita. Nabi sudah sempurna, dengan doa kita ditambah lagi kesempurnaannya, dan tambahan kesempurnaannya itu akan mengena kepada diri kita semua. Jadi Nabi itu ibaratnya, ya, ibarat gelas udah terisi air yang sangat penuh, kemudian kita isi lagi, tumpah apa? Tumpahnya itu kena kepada kita. Makanya kalau sholawat itu bercepat banget sholawat. Kenapa? Karena kalau amalan-amalan yang lainnya, ya kita harus ngisi sendiri. Tapi kalau lewat Nabi besar Muhammad itu langsung dapat. Kenapa? Ibaratnya kita sudah mengisi air yang sudah penuh. Nabi sudah sempurna, kita berdoa tambah lagi kesempurnaannya, dan itu semua akan mengena kepada kita. Karena itu Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua habis adzan jangan lupa untuk berdoa, ya. Yang mana barang siapa yang berdoa dengan doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Ya. Siapa yang tidak butuh syafaat? Kita semua butuh terhadap syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk siapa? Untuk pendosa besar dari kalangan umat. Ya, yang penting ya jangan lepas dari Nabi besar Muhammad. Terus jalankan syariat Nabi besar Muhammad. Jangan lupa berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita yang berdosa, insya Allah kalau kita terus bersandar kepada Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita lewat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam surga sebelum ada kepastian mengenai nasib umatnya. Itu disebutkan dalam kitab hadis. Itu ada hadis, ya, kumpulan kitab hadis disebutkan bahwasanya ketika Nabi besar Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga, itu semua para nabi dan para rasul disiapkan manabir min nuri. Itu Sayyid Muhammad dalam kitabnya Khasa'is Umat Muhammadiyah menyebutkan sebuah riwayat bahwa nanti di hari kiamat semua para nabi, semua para rasul disiapkan manabir min nurin, ya, mimbar
yang terbuat dari cahaya. Nabi Adam naik, Nabi Musa naik, Nabi Sulaiman naik, semua nabi naik bersiap-siap ingin masuk ke dalam surga. Kecuali Nabi besar Muhammad, mimbarnya tetap kosong, nggak mau naik. Ini semua nabi-nabi nunggu. Malaikat menghampiri Nabi, ya Rasul, ini pintu surga nggak akan terbuka sebelum engkau yang mengetuknya. Jadi pintu surga itu nggak bakal terbuka sebelum diketuk oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ya Rasul, naik ke atas mimbar ini, masuk ke dalam surga. Nanti akan diikuti oleh para nabi dan para rasul yang lain. Kata Nabi besar, bagaimana dengan nasib umat? Ya, bagaimana dengan nasib umat? Ketika mendapat keputusan bahwasanya Nabi besar berhak mensyafaati umatnya yang penting punya iman, maka setelah ada kepastian bahwasanya umatnya bisa diberi syafaat, baru Nabi besar masuk ke dalam surga. Nanti semua tuh, ya, yang ada di neraka asalkan masih punya iman, itu akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan Rasul bersabda, aku tidak ridho satu umatku masuk ke dalam api. Sallu ala Muhammad. Semoga syafaat Nabi kepada kita nggak telat. Semoga syafaat Nabi kepada kita nggak terlambat. Jangan sampai udah masuk neraka baru disyafaati. Ya, mudah-mudahan nggak telat. Ya, mudah-mudahan kita akan mampir ke neraka udah ada di dalam surga. Bagaimana caranya? Banyak-banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sering saya sampaikan, ya, sebuah kisah. Ini kisah bukan kisah karangan, tapi terdapat dalam kitab Sa'adatul Darain karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, itu ada seorang ulama yang tidur bermimpi berjumpa dengan malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril yang mengucapkan salaman, cium tangan. Enak banget ya. Mimpi ketemu malaikat. Ini kalau kita mimpi biasanya ketemu apa? Ya, dulu sehat kan. Ya, doa, tidur nggak doa. Diajarin sama kiai, kalau tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim 21. Kemudian baca ayat kursi, baca Qul 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Apa jawabnya? Panjangan. Panjangan itu mah. Padahal apa? Panjang mana tidurnya apa bacanya? Masih panjangan tidurnya kita. Apa baca doa? Ya. Dikarenakan ini orang soleh, tidur baca doa, mimpi ketemu malaikat. Malaikat Jibril salam, berkah, salaman sama malaikat. Ketemu malaikat Mikail salaman, cium tangan. Akhirnya melihat malaikat Israil. Akhirnya Allah Israil, dia menyamperin, takutnya memang udah ajalnya dia. Memang ajalnya jangan nyari dari tadi. Ya, nggak disamperin. Sayang ini, ya, mumpung ketemu malah ikat semua udah salaman, tinggal 1-2 masa nggak salaman kan? Akhirnya apa? Takut dia memberanikan diri. Udah samperin aja, sampai mati mah. Itu kalau udah waktunya nggak bisa maju, nggak bisa mundur sampai. Assalamualaikum. Ya, dia mau salam kepada mereka di Israel. Ya, kan Israel nengok, mau ketakutan. Dan dia berkata, ya Israel, tolong kalau nanti engkau mencabut nyawa saya, cabut dengan dua, lepas tadi. Yang Israel nengok, serem mukanya. Ya, lepas tadi. Tolong kalau engkau nyabut nyawa saya, cabut dengan pelan. Apa kata mereka Israel? Aktifus sholat. Kalau engkau mau aku cabut nyawa secara pelan, perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penghuni surga ada 120 shaf. 120 shaf itu penghuni surga. Ya, nanti sebelum masuk surga itu berbaris seperti barisan sholat. Ada 120 shaf. 80 shaf itu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 shaf umat Nabi. Sisanya berapa? 40 shaf tuh dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ya, jadi 2/3 dari penghuni surga adalah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang muncul di saudara-saudara kita yang mengatakan murid bid'ah, sesat, syirik, masuk neraka, tawasulan, ziarah kubur, ya, sesat, bid'ah, syirik, masuk neraka, itu ziarah kubur, bukan nyembah kubur. Ya, nggak ada yang nyembah kubur, kita cuma ziarah kubur, ya, tawasulan, tabarukan, dikit-dikit sesat, dikit-dikit al bid'ah, kudu bid'atin dolarat, kudu dolaratin, fitnah neraka semua. Kalau benar dia neraka semua.
Maka apa? Hadis Nabi yang katanya 80 sok ada umat Nabi besar Muhammad, ini nggak terjadi. Neraka semua. Iya. Iya. Ini coba pikir-pikir. Mayoritas umat Islam sedunia ini mayoritas apa? Mayoritas meminta. Mayoritas yang tawasulan, yang tabarukan. Ini kalau dibilang neraka semua, maka apa? Hadis 80 sok umat Nabi besar Muhammad ini gagal, Pak. Ya, gagal. Ya. Jadi apa? Udah terus lanjut. Yang nggak mau maulidan, yang nggak mau tawasulan, silahkan, itu hak mereka. Ya, kan tapi mereka nggak punya hak untuk melarang-larang saudaranya yang maulidan dan tawasul. Jadi kita saling menghormati saja. Ya, cari persamaan dan tidak mencari perbedaan. Shallallahu ala Muhammad. Foto aja. Ada. Baik. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, dan semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dan wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin.